Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman saat ini sudah mungkin mendekati hari raya kemerdekaan kita 17 Agustus yang akan jatuh pada hari Rabu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin bicara tentang bagaimana merdeka dari masalah lambung dan cemas ya. Ini salah satu topik yang mungkin banyak nanti oleh teman-teman semua karena banyak saya lihat subscriber saya ini lebih banyak bingungnya masalah cemas sama lambung gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbicara terkait dengan hal itu kembali. Kenapa saya bilang kembali? Karena sudah begitu banyak sebenarnya ya cakupan bahasan saya tentang lambung. Dan sebenarnya ada dua buku yang menginspirasi saya, yaitu ini saya sudah pernah tuliskan ini ya di beberapa kali saya berhadapan dengan pasien-pasien, juga saya memberikan penjelasan bahwa terkait dengan masalah kondisi gangguan lambung itu dan cemas itu ada nama buku yang namanya Understanding the Irritable Gut ya. Jadi memahami tentang lambung yang mudah teriritasi ya. Ini adalah The Functional Gastrointestinal Disorder. Jadi sebenarnya ini adalah buku yang perlu dibaca oleh teman-teman dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam serta psikosomatik seperti saya. Dan ini membantu kita untuk memahami sebenarnya apa problemnya. Ini bukunya nggak terlalu tebal sebenarnya. Dan satu lagi ada di dalam Kindle ini, The Mind-Gut Connection. Ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin bicara terkait dengan apa yang saya dapatkan di The Mind-Gut Connection ini ya buat teman-teman semua. Nah, saya taruh dulu nih. Oke, ini jadi teman-teman ya. Banyak pasien yang mungkin datang ke saya membantu dirinya mereka untuk baik tentunya. Dan di antara sekian banyak pasien yang datang ini, kebanyakan dari mereka tuh sudah cukup lama ya mengalami masalah-masalah berkaitan dengan lambung, dan ada kecemasan juga. Sehingga pada saat mereka datang, mereka biasanya datangnya itu karena si si pasien ini merasakan mengapa ya saya kok tidak bisa nyaman ya dengan masalah lambung yang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dialami. Bahkan ada beberapa di antaranya mengatakan saya sudah mengalami sakit lambung itu sudah lebih dari 3 tahun misalnya. Nah, problemnya sebenarnya adalah mungkin mereka tidak menyadari bahwa sakit lambungnya itu sebenarnya nggak selama itu gitu ya. Ada sempatlah masalah baiknya gitu. Cuman mungkin sering berulang sehingga kesannya tidak baik gitu ya. Satu. Yang kedua, tapi memang ada beberapa pasien yang harus tiap hari makan obat lambung gitu ya. Pagi-pagi dia harus minum PPI. Kalau nggak minum PPI dia berasanya nggak enak kayak gitu ya kondisinya. Dan itu memang kita sering temukan tuh pada beberapa pasien. Nah, ini menarik nih teman-teman karena kita melihat bahwa ketika ada sesuatu gejala, sebenarnya gejala itu kan bisa diperbaiki dengan pengobatan. Tapi kemudian pengobatan itu kok terus-terusan, dia tidak bisa membantu, memperbaiki atau menyelesaikan tidak makan obat lagi. Ini kenapa nih? Nah, biasanya karena kondisinya itu berkaitan dengan problem lainnya. Nah, disinilah di dalam buku Mind-Gut Connection disebutkan bahwa teman-teman dengarkan baik-baik nih. Ini sesuatu yang paling penting untuk menjelaskan kepada teman-teman mengapa sih ini otak dan lambung ini berhubungan. Jadi, kalau dalam keadaan biasa, situasi kehidupan normal, perut kita itu dipersarafi oleh suatu sistem yang namanya enteric nervous system. Dia punya kondisi sendiri tuh yang bisa membantu sistem pencernaan itu bekerja seperti bagaimana baiknya gitu ya. Bisa kita istilahkan itu seperti kayak ini tuh lambung ini seperti kabupaten lah atau kota madya atau kota gitu, suatu kota ya di suatu daerah. Dan kota madya ataupun kabupaten ini akan bekerja sendiri dengan sistem otonomi daerah gitu ya. Dia bisa bekerja secara otonomi, bekerja sendiri. Dan kalau kita melihat kondisi seperti ini bisa terjadi karena memang sistem itu sudah dibekali oleh suatu proses dari sistem pencernaannya, peristaltik gerakannya,
kemudian hormonnya ya yang mengatakan kita lapar itu juga ada berhubungan juga, kemudian juga asam lambungnya, produksinya gitu ya, semuanya itu saling berhubungan dan saling bekerja secara otonom sendiri. Jadi pada kondisi normal ini kita sebagaimana mestinya lambung dia akan bekerja seperti biasa. Namun pada kondisi kecemasan atau ada suatu stres ya, baik yang akut maupun yang kronis, baik yang tiba-tiba ataupun yang kronis yang panjang, itu ada sistem lain yang akan terlibat dan mengambil alih yang namanya brain ya, brain gut axis ya. Inilah mengapa teman-teman, kalau umpamanya tadi ini adalah suatu kota atau suatu kabupaten, sistem saraf di otak pusat ini adalah pemerintah pusat gitu. Kalau ada sesuatu kekacauan yang berkaitan dengan sistem di otak atas di pemerintah pusat atau berkaitan dengan sesuatu yang menyerang di sistem saraf pusat di atas, maka sistem di bawah ini akan diambil alih oleh sistem di atas ini. Itulah yang disebut sebagai brain gut axis. Ya, brain gut axis inilah yang mungkin kita perlu ketahui lagi, seperti kemarin di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, bahwa sistem brain gut axis inilah yang akan mengambil alih nantinya sistem di saraf pusat ini. Itulah mengapa mungkin beberapa orang pernah berkata, kenapa saya makan obat itu kok nggak langsung enak lambung saya? Perut saya berasanya itu nggak langsung nyaman, padahal biasanya itu nyaman. Contoh misalnya Anda sakit lambung, rasanya perih, asam lambungnya banyak. Kalau biasanya Anda minum obat lambung, segala macam minum obat lambung, aman, nggak masalah. Tapi kenapa pada kesempatan hari itu Anda tidak merasakan nyaman makan obat lambung itu? Nah, inilah mungkin berkaitan dengan stres yang disadari maupun tidak disadari. Karena stres itu kan tidak selalu Anda sadari ya. Banyak di antara kita tuh stresnya tidak menyadarinya lah. Banyak di antara kita merasakan ya udah stres ya stres aja, namanya juga kehidupan, mana ada nggak stres gitu ya. Jadi itu seringkali terjadi. Nah, ini penting ya untuk disadari oleh teman-teman dan oleh praktisi kedokteran juga secara umum, bahwa ketika sistem saraf pusat ini berkaitan satu sama lainnya, maka tidak mudah untuk bisa menentukan mana yang paling berperan. Anda akan diberikan obat-obatan anti cemas, misalnya oleh dokter penyakit dalam atau dokter lambung Anda atau dokter umum Anda. Tapi ada beberapa kondisi gangguan kecemasan yang tidak bisa sembuh segera dengan penggunaan obat cemas, sehingga perlu datang ke dokter jiwa untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jadi ini bisa menjawab ya teman-teman ya, bagaimana proses otak itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat kita, yang akan mempengaruhi sistem-sistem yang sebenarnya tadinya otonom sendiri. Ini yang menarik nih teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya untuk bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik. Nah, bagaimanapun kita perlu melihat konteks secara umum adalah bagaimana dua-duanya kita perbaiki. Ya makanya saya ingat banget pesan Prof. Ari gitu ya, kalau misalnya kita berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan ya ataupun gangguan lambung seperti itu, maka yang paling penting adalah bagaimana sistem itu dua-duanya diperbaiki. Bukan cuma satu, lambungnya tetap dimasukkan pengobatan. Pada awal terapi bersama saya pun di bidang psikosomatik medis, biasanya kita masukin obat anti lambungnya juga, anti flatulen, anti spasme, ada buat asam lambungnya juga, dan bersama dengan obat psikiatriknya ya untuk psikosomatiknya. Kalau sudah membaik ya pelan-pelan obat lambungnya dilepas, obat psikiatriknya difokuskan sampai 2-3 bulan ke depan, lalu kemudian diturunkan. Nah, mengapa perlu waktu dok? Nggak bisa langsung segera dikurangin gitu ya. Jadi gini nih, ini bahasan selanjutnya ya. Kita tadi sudah bahas tentang brain gut axis, enteric nervous system yang berkaitan dengan lambung. Selanjutnya kita akan membahas
Kenapa kita perlu waktu lama untuk pengobatan psikiatriknya atau gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan masalah lambung tadi? Misalnya gangguan cemas. Karena cemas itu nggak datang tiba-tiba. Ya, cemas itu nggak pernah datang tiba-tiba. Dia itu datangnya itu seringkali adalah berkaitan dengan proses yang sudah lama atau proses yang kronis. Nah, maka daripada itu seringkali kita merasa bahwa jangan-jangan kondisi kita ini sudah berlangsung lebih dari apa yang dialami oleh sakit lambung itu. Misalnya sakit lambungnya udah 6 bulan. Mungkin stresnya itu sudah lebih dari 6 bulan. Udah lebih dari setahun, bahkan 2 tahun. Tapi nggak disadari. Nah, mengapa bisa tidak disadari? Karena hal-hal seperti itu berkaitan dengan kondisi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tuh sehari-harinya itu cuman taunya bahwa kondisi ini itu adalah kehidupan sehari-hari biasa gitu. Nggak mikir bahwa itu adalah sumber stres atau sumber kecemasan kita. Nah, untuk itulah teman-teman, bagaimana proses selanjutnya? Pertama, obati dengan pengobatan. Supaya hilang gejalanya, sistem saraf yang terlanjur ada masalah itu diperbaiki kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus punya kegiatan yang membantu teman-teman menjadi jauh lebih stabil, lebih baik. Ya, Bapak Ibu semua punya kegiatan yang membantu teman-teman, Bapak Ibu lebih baik. Apa itu? Hal-hal yang secara kontinu dilakukan. Ya, contohnya paling dekat beribadah misalnya. Ya, seperti di dalam kaos yang saya pakai ini gitu ya. Beribadah itu kan biasanya setiap hari, kontinu. Meniatkan diri gitu ya, 5 waktu kalau yang teman-teman muslim ya, setiap hari berdoa gitu. Tujuannya apa? Untuk menenangkan, untuk membuat suasana tenang, rileks saat itu ya. Kita nggak mungkin kan kalau sembahyang buru-buru gitu ya. Ya harusnya sih dalam keadaan tenang, rileks ya. Itu dilakukan rutin kan. Tujuannya untuk apa? Membaca kitab suci juga tujuan untuk lebih menenangkan jiwa kita. Atau yang kedua, secara sadar mengambil waktu 15 menit, 10 menit untuk merasakan kenyamanan. Ya, selain daripada itu, ya, untuk membantu membuat rasa nyaman, rasa tenang ya. Anda bisa lakukan dengan cara relaksasi, duduk diam, atau cuma sekedar duduk diam memperhatikan napas atau memperhatikan sesuatu yang indah di depan Anda. Contohnya apa? Akuarium misalnya, atau apalah misalnya taman ya, sungai atau sesuatu yang air misalnya, itu menenangkan kita, itu membantu kan. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menyadari ya pekerjaan kita dengan baik. Jadi tidak terlalu terburu-buru atau on edge every time. Ya. Kadang-kadang kita pertanyakan kepada diri kita, mengapa sih kita selalu merasa terburu-buru gitu? Karena kita merasa tidak punya waktu. Kenapa kita bisa merasa tidak punya waktu? Karena terlalu banyak yang mau dikerjakan. Kenapa bisa terlalu banyak yang dikerjakan? Mungkin karena terlalu banyak yang mau diambil gitu, yang mau dilakukan juga. Tanpa sadar, saya tahu lah, nggak semuanya juga memahami kan. Tapi artinya kita mesti selalu sadar. Itulah mantra kita, kan? Ikhlas, sabar, dan sadar. Sadar ini adalah memahami benar-benar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam proses lingkungan kita ini bisa jadi sesuatu yang mungkin tidak terlalu bisa kita sadari. Kayak otomatis gitu, kayak lambung kita kan otomatis tuh ya, nggak kita suruh, lambung, kamu jalan, kamu melakukan ini, pencernaan, enggak kan, kita nggak suruh, dia udah jalan sendiri. Kadang-kadang hidup kita kalau terlalu rutin, atau mungkin terlalu banyak problem, tanpa sadar kita menyelesaikannya dengan cara yang otomatis saja gitu, kita udah nggak pakai mikir lagi. Dan dari keadaan itulah, kita sudah juga lupa bahwa ada sesuatu yang mungkin menjadi pemicu-pemicu cemas kita tanpa kita sadari. Jadi banyak hal yang bisa membantu kita mengurai, ya kan? Kadang-kadang yang menurut saya sering kita temukan dalam praktik adalah si pasien itu tuh nggak fokus gitu, ya. Saya terangin gitu ya tentang pengobatan, itu juga nggak fokus gitu, karena dia takut nggak bisa memikirkan gitu, atau terlalu fokus dengan gejala-gejalanya tersebut, sehingga dia kesulitan untuk mengalihkan pikiran itu kemana-mana.
Dan itu adalah sesuatu yang wajar sih menurut saya. Banyak di antara kita juga mengalami hal seperti itu kan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kok bisa ya hal-hal kayak begini tuh terjadi gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau kita berlatih terus, pikiran kita tuh dilatih untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih stabil, itu bisa. Karena ini penting nih. Nah, kenapa penting, Dok? Karena tahu nggak tadi yang kita bicarakan di awal masalah brain gut axis dan enteric nervous system. Brain gut axis itu hanya bisa terpicu kalau sistem saraf pusat kita itu terlalu stres, terlalu lelah, dia terlalu capek. Jadi kalau misalnya enggak, ya nggak bakalan. Dia nggak bakal muncul. Tapi kalau terlalu capek, dia bisa muncul gitu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Kapan kita perlu ke dokter gitu? Ketika sistem saraf pusat kita mulai terganggu, tanpa sadar kita cemas, was-was gitu ya, panik gitu ya. Wah itu sih sebenarnya udah ketahuan jelas. Tapi yang tegang-tegang ringan itu istilahnya, itu belum tentu terlihat jelas selalu loh dalam konteks sehari-hari kita gitu. Jadi ini perlu kita perbaiki, kita perlu pelajari dengan bagus. Mudah-mudahan ya, kalau kita bisa adjust gitu ya, menjadi jauh lebih stabil, maka kita akan bisa lepas dari pengobatan. Ya, adem sendiri itu. Walaupun ada beberapa pasien yang bisa dibantu dengan pengobatan langsung enak gitu. Cuman saya suka bilang hati-hati ya, nanti Anda bisa berulang. Karena penyakit begini itu bisa berulang. Kalau misalnya sistem saraf pusat kita nggak terlalu bagus. Makanya kalau Anda udah mulai merasa terlalu lambat dalam hidup Anda, mungkin itulah fokus di mana perbaikan itu jadi muncul. Ya, jadi udah mulai slowing down katanya. Dan itulah keadaan itu mulai membaik tentunya. Cuman kadang-kadang karena kita nggak terbiasa. Dan karena kita mungkin terlalu banyak kesibukan yang kita kepengen semuanya mau gitu ya. Jadi agak sulit untuk mencapai hal tersebut dengan sadar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya. Nanti kita bincang-bincang lagi, lebih panjang lagi berkaitan dengan masalah ini. Saya akan terus temani teman-teman untuk memahami lah teman-teman yang baru maupun subscriber yang sudah lama follow saya. Terima kasih banyak. Sudah lebih dari 242.000 subscriber saat ini di Andri Psikosomatik. Dan mudah-mudahan terus bisa membantu teman-teman memahami masalah-masalah kecemasan, psikosomatik, depresi, dan gangguan kejiwaan lainnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.